Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai laporan lisan ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Terkustanti dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Administrasi Perkantoran UPJJ Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan guna untuk memenuhi syarat tugas 2 pada mata kuliah ini. Menurut Kompasiana.com, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran negara demi pembangunan yang lebih efektif, namun tujuan tersebut memiliki dampak yang signifikan, terutama pada sektor pendidikan. Efisiensi yang dilakukan dengan pemotongan anggaran memunculkan pro dan kontra, terutama bagi masyarakat. Pemerintah kerap melakukan kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah untuk mengatasi defisit atau menyesuaikan prioritas pembangunan. Pemangkasan atau efisiensi anggaran dapat berpengaruh pada berbagai program bantuan terbaik KIP Kuliah Program Indonesia yang menjadi tumpuan bagi banyak siswa dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Efisiensi anggaran sering dilakukan dengan mengurangi alokasi dana untuk beasiswa. Pemerintah mungkin menganggap langkah ini sebagai strategi untuk mengoptimalkan penggunaan dana mencegah pemborosan. Dampak pada sektor pendidikan yang paling utama adalah berkurangnya anggaran untuk sektor pendidikan. Beberapa program seperti beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, serta tunjangan bagi tenaga pendidikan terutama bagi sekolah daerah yang terpencil. Efisiensi anggaran juga mempengaruhi kesejahteraan guru terutama bagi tenaga honorer yang masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Jika alokasi ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan pangan, maka akan dikhawatirkan munculnya ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Efisiensi juga dapat membawa dampak positif jika dana dialokasikan dengan baik. Misalnya anggaran sebelumnya kurang efektif bisa kita alihkan untuk program yang lebih produktif seperti pendidikan pelatihan guru, penyediaan fasilitas belajar berbasis teknologi. Jadi untuk solusi menurut saya pemerintah harus mencari jalan alternatif agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan akses pendidikan. Dengan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana alokasi, mengoptimalkan sumber pendanaan dan menekankan pemborosan di sektor yang kurang prioritas. Karena pendidikan merupakan prioritas yang utama di masa depan bangsa yang bergantung pada generasi muda. Jika efisiensi pendidikan semakin sulit maksimal,